As always ya, kakak harus mencontoh Faith ya. Kakak suka banget Faith yang tepat waktu. Masya Allah. Gimana kabarnya, Faith? Baik, Kak. Oke, baik. Faith, ini ya, ada apa namanya? Kegiatan kah? Tidak ada. Kenapa? Tiada kegiatan, Kak. Ini kegiatan apa? Sekolah, Kak? Apa? Sekolah, sekolah. Saya nggak ada. Nggak ada? Tidak. Oh, oke, oke. Kalau Kalista, gimana kabarnya Kalista? Baik, Kak. Oh ya, teman-teman di sini ya, kakak mau apa ya? Sampaikan ke kalian. eh tapi kayaknya nanti personal ya. Cuman supaya nggak tiba-tiba, kakak mau ngedata siswa yang berprestasi dari algo nyuruh gitu, kemudian nanti nggak tahu mungkin mau apa ya, mau diapresiasi atau gimana. Jadi nanti kalau kakak nanya ini tuh jangan sungkan ya. Sorry ya guys ya. Oke, gimana kabarnya Kania? Halo Kania. Baik, Kak. Baik, gimana tugas sekolah? Hmm, susah tugas sekolah. Sudah ada tugas kalian beneran? Aku udah ada. Aduh, aneh banget. Kalian baru masuk 1 minggu ini kan? Ya enggak sih? Kan? Kenapa, Kak? Baru seminggu ini masuk sekolah. Iya, Dan udah ada tugas ya. Luar iya. biasa memang. Kalista gimana Kalista? Eh, ya, maksudnya Udah udah ada tugas juga. iya, Kak. Dari hari pertama udah ada tugas. Astagfirullah. Ini dari hari pertama. Mata pelajaran apa itu? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oh ya, kalian sekarang di sekolah semua mata pelajaran itu ada proyeknya nggak, guys? Anyone? Kalista maybe? Ada? Ada kayaknya. Hah? Eh, Maksudnya proyek kelompok gitu atau sendiri? Pro, ya kelompok atau sendiri? Bebas. Itu udah pasti ada sih, Kak. Hah? Udah pasti ada. Oh, kalau matematika proyeknya apa kalau boleh tahu? Waktu itu pernah disuruh bikin video kayak ngejelasin materi duluan Oh, sebelum dijelasin gurunya. oh, wow, keren ya. Kalista SMA kan? Iya, Kak. Oh, wow. Kalau Fit gimana Fit? Proyeknya apa Fit? Atau beda-beda sekolah ya? Belum ada project. Ini belum masuk sekolah. Tanggal 13 masuk. Oh, beda-beda ya guys ya. Oke. Tapi selama ini SMA, eh, eh, Fit baru kelas 10 ya tapi? Sudah Bet- kelas 11, Kak. Oh, ada project selama ini Ada. maksudnya? Ada? Ada, Kak. Ada apa itu kalau boleh tahu? Eh, Membuat video tentang Matrix. Oh, wow. Menjelaskan tentang akan. Lalu, apa namanya? Ini setiap kali tengah semester, sekolah kita ini ke ayah kayak museum ke apakah.
Ini tempat Oh, jual itu wow, habis wow, wow. katong katong ini apa? Siapkan poin-poin yang apa katong dapat dari situ. Iya, ya, I see, I see. Oh ya, iya, iya, iya. Kayak Ya, presentasi akan study tour dengan gitulah ya. guru dan kelas-kelas. Iya, ya. Paid di S, nggak tahu ya teman-teman. Kalian udah ada pemrograman juga nggak? Ada, Paid. Eh, ini saya dari sekolah apa? Basic aja. Yang Hello World itu saja, Kak. Oh, tapi udah ada mata pelajaran pemrograman, programming. Sudah sih Udah. mulai ke dalam Oh, programming. iya ya, I see. Wow, canggih ya. Kalau Kania udah ada kan pemrogramming? Enggak ada, Kak. Kok bisa beda ya? Oh, oh, iya ya, I see. Oke. Kania minat di desain, Desain apa, Kak? eh game ataupun bebas sih. Desain baju ya artistik nggak tahu Kak. Tapi minat desain nggak? Ada sih dikit-dikit. Oh, dikit, oh, dikit-dikit ya. Halo Paris, halo Revano, gimana kabar kalian? Paris Baik, dulu. Kak. Oh, Oh, Revano ya, dulu. ya, maaf. Kemana? Kalau Pano, kegiatan di sekolah udah ada tugas? Belum sih, Oh, belum. tugas. Ya, belum. Repano kelas 9 kan? Enggak, kelas 8, Kak. Masih kelas 8. Wow. Kalau Faris udah ada tugas, Faris? Belum ada juga. Programming ada di SMA nggak, Faris? Ada SMK saya. Oh, ada programming mata kuliahnya. Mata kuliah. Mata pelajarannya. Ada. I couldn't hear you, Faris. Saya nge-lag kah? Tes tes. Ya, ada. Ada kan? Nggak ada. Ada. Apa bahasanya kalau boleh tahu? Bahasa JavaScript, PHP, banyak kan? Oh, wow, keren ya. Kalian udah dibekali berarti ya dari. Oke guys, maksud kakak nanya-nanya kalian begini, ya dari sekarang saya gali apa yang ingin kalian dalami nantinya. Itu aja sih pesan saya supaya kalian nggak cukup terlambat gitu, nggak bilang kenapa dulu gitu, gitu guys. Ya, oke sekarang kita mulai. Sorry udah 8 menit lagi. Jadi hari ini kalian akan belajar warisan teman-teman semua. Oke, kakak mau nanya kepada Revano, apa yang terlintas kalau kakak bilang warisan? Nggak harus di dalam pemrograman. Apa yang terlintas saja? Apa, Panu? Maksudnya kayak gimana ya? Artinya, warisan Eh, itu misalnya harta gitu. It's okay. aha, kayak Oke, warisan budaya gitu kan. oke, budaya gitu. Kalau Faris, ya benar Faris. Kayaknya dia udah tahu deh si Faris nih. Warisan apa Faris? Harta pemberian kan? Harta pemberian. Pemberian ya, pemberian. Kakak highlight pemberiannya. Aduh. Kalau Faith, gimana Faith? Apa itu warisan? Yang terlintas aja ya, nggak harus tepat kok. Ada harta, ada budaya, pemberian. Nah, Faith mungkin? Faith.
Woi, kemana sih Faith nih? Nggak ada kah? Wah, dia nggak ada lagi. Kalau Kania, pemberian budaya harta. Apa itu warisan, Kania? Warisan karya gitu. Karya, oke. Kalau Kalista, waduh, kok menghilang? Faith, apa itu warisan, Faith? Ya, ya. Apa itu warisan? Apa yang terlintas di benak Faith saat kakak bilang, apa itu warisan? Gitu. Warisan. Ayo, Atau wari. Harta? Oke, kebanyakan harta ya. Oke, thank you teman-teman. Jadi, ya, ini bisa dibilang udah bener ya. Harta lagi. Warisan tuh objeknya ini semua. Tapi kakak mention satu hal, kata kerjanya adalah eh apa namanya? Memberi, ya, atau kata ya udah. Oh, it's okay, Kalista. Kata apa namanya tadi? Kata ya, kata pemberian ya. Kata kerjanya itu memberi gitu. Nah, kenapa bisa? Oke, kita jelaskan ya. Jadi kelas itu ternyata teman-teman, selain dia eh, apa namanya bisa dibuat, ternyata apapun yang ada di kelas itu ternyata dapat diwariskan teman-teman. Kayak harta banget lah, kayak karya, kayak yang tadi ya yang kalian sebutkan itu bisa banget diwariskan. Nah, dalam programming, warisan itu adalah subtopik dari OOP. Yang mana OOP itu apakah? Object Oriented Programming, di mana kita memanipulasi, bekerja, mengotak-atik objek. Dan subtopiknya salah satunya adalah warisan. Yang mana kemarin kalian sudah belajar kelas. Oke? Nah, kelas itu apakah? Kakak jelasin. Kelas adalah template umum ya. Aduh, mana dia reviewnya? Oke. Kelas itu adalah template umum atau universal untuk membuat objek. Sederhananya adalah kalau secara apa namanya? Kalau kakak sih lebih sukanya bilang kelas itu adalah kumpulan data dan fungsi atau template umum untuk membuat ya suatu objek gitu. Betul sekali. Nah, kemudian objek itu apa, Kak? Ya, itu variabel, teman-teman. Itu variabel cuman isinya kelas gitu. Kelas gitu. Sekarang kita mempunyai masalah, bisa nggak ya saya itu membuat kelas yang lain tetapi sebenarnya kelas ini tuh mirip sama kelas sebelumnya. Cuman dia bedanya dia punya properti yang baru gitu. Tapi properti dasarnya sama banget sama kelas sebelumnya. Nah, dalam pemrograman, programming itu dikenal dengan istilah mewarisi atau keturunan atau bahasa yang lebih keren inheritance, teman-teman. Jadi inherit dari kelas ini menginherit mewarisi semua properti, semua harta, semua karya, semua pokoknya apapun yang dimiliki di kelas parent, kelas utamanya itu diwarisi, diinherit ke kelas turunannya. Entah kalian bisa bilang kelas cucu, kelas anak, kelas cicit, bebas. Ya, gitu. Jadi kalau apa namanya? eh analogi sederhananya, kelas utama adalah kelas orang tua, ya. Ini nanti ada istilah super kelas. Nah, ya. Kemudian di bawah itu ada kelas anak. Nah, pertanyaannya sekarang, orang tua saking mulianya, teman-teman, mereka itu mengharapkan anak mereka itu punya sesuatu hal yang melebihi mereka. Nah, konsep itu ternyata ada dalam programming, teman-teman. Jadi, dalam kelas warisan, kita dapat menambahkan properti baru dan metode baru. Sehingga kelas yang diwariskan ini
itu kepada warisannya, pewarisnya itu mempunyai hal yang ya kayak dia punya sesuatu hal yang baru lah gitu untuk ditampilkan nantinya. Cuman metode dasar, kemudian properti, alat-alatnya lah itu berasal dari orang tuanya gitu. Atau kelas parent, atau kelas utama, atau super kelas. Ini bukan Superman ya. Cuman kata super itu dipakai untuk memang dia itu asal muasalnya gitu. Gitu teman-teman. Oke? Nah, itu inti inti warisan begitu aja, guys. Nah, sekarang gimana sih Kak cara membuat kelas warisan itu? Nah, kalau mungkin kalian berpikir bahwa saya pertama kali mendengar apa namanya? Topik ini, loh, kita akan membuat kelas yang mana kelas ini melakukan hal yang sama dengan kelas sebelumnya. Ya saya kopas aja, kemudian saya tambahkan metode baru. Nah, itu ternyata pemborosan, teman-teman. Nggak seperti itu cara kerjanya ya. Jadi, nanti di kelas warisan, kalian akan mewarisi semuanya hanya dengan melakukan beberapa hal. Ya, yaitu pertama, kalian cukup menambahkan di dalam kurung yang kosong ini. Pertama nanti kalian buat kelas lagi, keyword kelas, kemudian nama kelas pewarisnya atau kelas turunannya. Kemudian di dalam kurungnya inilah kalian tulis nanti dia mau mewarisi harta dari kelas mana, properti dari kelas mana, metode dari kelas mana, gitu teman-teman. Artinya apa? Nanti topik lebih lanjut nggak dibahas ya di algoritmik. Cuma nanti kalau kalian mau mengambil IT, jurusan IT akan dibahas lanjutan terkait. Misalnya kalian punya kelas utama ya, namanya kelas utamanya misalnya game. Kemudian kalian punya kelas turunan, namanya itu adalah player misalnya. Kemudian kalian juga punya kelas turunan misalnya, let's say namanya apa guys? Apa ya? Player game apa baju misalnya. Nah, jadi kalian dapat menurunkan mewarisi game, dua-duanya dapat mewarisi game ya. Dua-duanya dapat mewarisi game atau baju ini dapat mewarisi dari kelas ini. Nah, ini artinya turunan beruntun ya. Jadi ini mungkin kalau ini orang tua, ini anak, berarti yang ini itu adalah cucu gitu. Gitu teman-teman. Jadi konsep besarnya seperti itu untuk warisan. Nah, kemudian setelah melakukan hal ini, nanti kalian tambahkan konstruktornya untuk mungkin mau menambahkan properti yang baru, kemudian mau menambahkan metode yang baru juga silakan. Nah, yang kakak ingin kasih tahu adalah dalam mewarisi semua properti dan metode, kalian akan menggunakan kata super. Ingat ya, super, teman-teman. Jadi ada dua sebenarnya metodenya. Pertama, kalian dapat menggunakan kata super. Dan ini yang paling dinamis ya, yang paling kayak kalau terjadi perubahan di kelas utama, dia langsung ngikut gitu. Nah, cara yang kedua, kalian dapat langsung memanggil kelasnya gitu. Jadi misalnya nama kelas utamanya game. Ya udah kalian game dot double underscore init. Ini cara yang kedua. Gini ya. Misalnya kakak kelas turunannya namanya kelas anak. Nah, di dalamnya itu harus ada orang tua gitu. Ingat, nggak boleh ada spasi. Nah, kemudian cara yang pertama yang kalian dapat lakukan adalah dev init. Ini untuk mungkin kalian menginginkan properti yang baru, self, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian setelah dev init, nah kalian warisi nih. Kalau mau mewarisi semuanya, ada dua caranya. Cara satu, cara satu kalian dapat menggunakan ya udah orang tua dot double underscore init. Nah, kalau kalian menyebut orang tuanya, kalian harus tulis self di sini. Ya, gitu teman-teman. Kalian harus nulis self. Itu cara satu untuk mewarisi. Cara kedua, ini kakak taruh cara dua. Cara duanya adalah super. Ya, yang mana super ini langsung mewarisi semuanya. Nah, nah gitu. Nggak perlu naruh apa-apa di sini, guys. Ya.
Nggak perlu naruh apa-apa. Nah, kalau ini kalian bisa memilih mau mewarisi yang mana gitu. Kalau saya sih pasti semuanya ya. Oke, gitu teman-teman. Ya. Jadi ini untuk kalian menulis nanti. Apa caranya ada dua, bebas memakai yang mana. Kemudian metode sama, kalian tinggal menambahkan metode apa yang ingin kalian tambahkan yang baru mungkin. Silakan. Oke, mungkin ya itu doang ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan membuat kelas warisan dari yang kemarin. Yang kemarin kita punya kelas hero sebagai kelas parent-nya, kelas hero ya. Kemudian dev ini dia punya nama, health, sama armor. Inisiasi dengan propertinya, kemudian buatkan metode ini. Nah, kemudian nanti kita buat kelas turunannya namanya warrior. Nah, dia turunan dari hero. Kemudian kalau nggak mau membuatkan metode baru, silahkan langsung buat apa namanya properti baru. Silahkan kalian bisa bilang dep hello langsung. Buatkan metode baru, gitu ya. Silahkan. Kalau mau mewarisi, kalau mau menambahkan properti baru juga boleh ya. Kalian sangat sangat tidak dibatasi gitu. Oke, ya mungkin itu doang di part satu. Ada pertanyaan dulu? Saya terlalu cepat. Revano, Faris, Kania, Kalista, Kak, Tristan. Ini Tristan. Terlalu Kak, cepat nggak? Oh iya ya, silakan Revano. apa itu kelas itu buat apa tadi? Udah lupa. Gara-gara kemarin nggak masuk. Kalau nggak salah. Oh, kemarin. Bukan apa sih? Pernah nggak masuk pas ngerjain kelas itu? Oh, kelas itu template umum ya. Template umum. Jadi cara ngebuatnya itu nanti Revano tinggal bikinnya itu begini. Bentar, kakak coba buatkan kelas gitu. Kelas, misalnya Revano. Ya udah, ya begini. Kemudian dev double underscore spasi dulu, kemudian double underscore init, kemudian self propertinya, misalnya nama, umur, kemudian apa lagi? Tinggi, bebas ya. Propertinya bebas, mau apa aja. Ya, ini yang disebut kelas utama. Kemudian jangan lupa diaktifkan semua properti ini pakai self.nama sama dengan nama, self.umur sama dengan umur, self.tinggi sama dengan tinggi. Dan kalian nggak apa-apa menamakannya dengan nama yang berbeda ya. Kalau untuk aktivasi itu bebas namanya. Misalnya kalian mau bahasa Inggris name ataupun bahasa apa yang lainnya mungkin ya self dot jatah jangan jatah deh eh apa ya waktu maybe ya itu kemudian tinggi eh apa nih self dot tinggi meter misalnya boleh tapi nilainya ini harus sama ini hanya cara aktivasinya ya kalian nanti memanggilnya kalau mau memanggilnya itu harus pakai ini dan nilai-nilai ini itu adalah ini. Nah, tambahkan metode baru misalnya salah satu metode def apa namanya? Sebut nama misalnya. Nama harus ada self ya, gitu. Dan misalnya metodenya akan print halo misalnya. Halo eh saya panggil self dot name gitu. Ya, gitu Pano. Ini kelas parent. Oke, paham? Ini kelas ya, secara umum ini kelas. Paham, Kak. Oke, kemudian gimana kelas inheritance tuh Kak? Kakak ulangi. Ya udah, misalnya nanti kelas inheritance-nya itu atau kelas turunannya itu misalnya anak Revano misalnya. Nah, boleh gini ya. Tapi di dalam kurung yang wajib ada itu adalah kelas pair-nya. Iya. Ini menginisiasi bahwa dia itu adalah kelas turunan. Nah, tadi Kakak bilang kalau mau menambahkan properti baru ya udah, kalian harus initiate dulu self misalnya selain nama, umur, kemudian tinggi, kalian mau menambahkan juga bahwa
kecerdasan mungkin ya. Silahkan ya, bebas. Nah, kalau nggak mau sama sekali langsung dev ya, dev gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, got it? Faris, aman? Enggak. Serius aman? Tristan? Aman Kak. Kalista? Kania? Aman, Kak. Aman? Kania? Aman, Kak. Oke, kalau aman, sekarang di tugas pertama itu kita disuruh ngebuat apa sih? Kalian disuruh ngebuat ini nih di tugas pertama, guys. Mana dia? Nah, buat kelas turunan warrior dan dragon dari super kelas hero. Paris. Kemudian buat dua contoh kelas. Contoh kelas ini maksudnya instansi atau objeknya, yaitu ksatria dan naga. Cetak informasi tentang mereka. Program serangan ksatria pada naga lalu membuat serangan kembali. Oke. Ini kakak udah buatkan lesson 2. Cara, nah ini dia. Kalian lihat nggak? Kelihatan Kak. Nah, Kelihatan. kelihatan. Oke. Pertama, kelas hero persis seperti yang kemarin, guys. Ya, persis banget seperti yang kemarin. Mungkin kalian mau menambahkan ini, ya, periksa apakah masih hidup atau enggak, silahkan. Kemudian strike-nya persis seperti yang kemarin. Nah, ini yang penting, ya. Buat kelas warrior yang merupakan turunan dari kelas hero. Ya udah, kelas warrior hero. Kemudian kakak langsung ingin mewarisi semuanya, ya udah dev hello if self.new, m- maka print ya. Apa itu self.new? Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Saya nggak perlu membuatkan apa properti langsung ya. Kalau ini true maka pahlawan baru. Seorang prajurit yang terampil muncul dari kedalaman hutan, guys. Kemudian sebut namanya, teman-teman. Oke? Oke? Kemudian false ya, jadikan dia false. Selainnya kalau ini false, bela diri. Jadi nanti kalau nama pahlawannya misalnya Tristan, bela diri Tristan muncul lagi gitu. Gitulah guys ya. Kemudian tambahkan metode menyerang so yang tadi. Ya, ini metode menyerangnya. Nah, di sini sebenarnya ingat metode itu adalah fungsi. Nanti kalau kalian bingung lah, kok tiba-tiba ada enemy sih? Padahal di kelas parent kagak ada. Nih, sumpah nih nggak ada nih. Ya. Nah, ini enemy ini parameter dari metode ini, teman-teman. Artinya apa? Saat kalian manggil metode attack, kalau kalian kosong, nggak ada yang diserang, nyerang angin, habis tenaga kalian. Ya. Error, teman-teman. Ya. Kalian harus kalian harus ya menaruh siapa yang diserang gitu. Makanya namanya di sini depth attack. Gitu ya. Nah, kemudian ini dia yang dilakukan, sebut nama Tristan tanpa rasa takut menerkam musuhnya. Misalnya siapa musuhnya? Eh Mak Lampir misalnya, katakanlah demikian. Ya udah hasil pertarungan untuk Tristan, kemudian self.print info hasil pertarungan untuk ya, ini nanti kayak apa informasi tentang ya identitas mereka lah ya. Karena kan jurinya mungkin BH apa kameranya tersembunyi ya, nggak tahu lah. Nah, kemudian kelas Dragon ini hampir sama teman-teman ya. Jadi kalian sebenarnya ini hampir sama persis ya, sama persis. Cuman kenapa dibuat sama apa berbeda begini supaya kalian terbiasa untuk membuat bahwa inheritance itu adalah begini loh gitu. Jadi ini sebenarnya sama ya isinya sama banget nih. Ya bedanya doang sih ini dragon, yang ini warrior. Itu doang sih bedanya. Cuman apa nih kalian lihat sama ya. Dan mungkin saat kita bilang di sini nanti saat pembuatan apa kesatrianya warrior kan ya, karena dia dari kelas warrior. Nah, saat membuat enemy-nya, sorry, mana dia? Lah, loh. Nah, ini dia. Loh, bentar. Nah, ini dia teman-teman ya. eh Apa namanya? Di enemy ini mereka berdua. Nah, dia bilang di sini dragon. Padahal itu sama aja ya, cuman dia membedakan nama
kelas turunannya aja supaya mungkin ya kita nggak pakai template kelas warrior gitu. Cuman sama aja gitu. Sama aja. Kalian mau buat satu atau dua boleh. Nanti kakak tetap benarkan kok. Oke, itu doang kok teman-teman ya. Jadi terkait tugas yang ini buat dua contoh udah. Nanti kalian tinggal buat aja nih. Ya, ini tadi kakak langsung aja ya. Ini kalian tinggal buat misalnya dragon ya. Dan dragon kemudian nih dragon. Oke, kemudian namanya maybe jangan sama teman-teman. Tentu saja Tristan nggak bakal melawan naga dengan nama yang sama ya. Misalnya namanya apa Tris? Hmm, oke, Raya aja deh. Mungkin kalian kenal ya, Raya. Oke. Kemudian ini maybe dia lebih kuat Tristan ya, tapi serangannya ternyata lebih lemah. Wah, eh tapi nyawanya 200. Waduh, lumayan nih Tris. Harus butuh tenaga nih Tris buat mengalahkannya. Tristan. Oke. Gitu Tris ya. Oke. Kemudian ini Oke. program serangan Satria pada naga lalu membuat serangan kembali. Nah, ini sebenarnya yang ini ya. Cuman kakak langsung ke tugas kedua ya. Jadi yang attack ini sebenarnya dia ya. Jadi kita disuruh membuat looping nanti mereka saling serang gitulah. Gitu teman-teman. Cuman yang pertama itu kalian udah selesai ini, it's okay ya. Oke, ada pertanyaan guys? Silakan di foto dulu maybe. Nah, ini sih yang penting itu yang ini teman-teman. Ya, yang ini banget yang penting. Nggak ada yang lain. Gimana, Kalista? Sudah pusing? Iya, agak sih, Kak. Enggak kok, aduh. Ini enggak memusingkan kok teman-teman. Nah, saya zoom ya. Ayo. Ini saya udah diperbesar ya. Kayaknya lebih baik tampilannya gini deh. Udah di SS teman-teman? Dari nomor satu dong kak. Kenapa? Dari nomor satu. Ah, Dari barisan satu. kenapa? Mau dari baris Oh, loh, tadi Revano nggak masuk. Masa nggak masuk sih? apa kak? Nggak masuk minggu lalu. Bukan minggu lalu sih. Masa minggu de oh, kan materi kelas minggu lalu. Iya tahu minggu sebelum minggu itu. Oh, oh, itu bukan itu atau materinya kalau itu mah. Oh, beda lagi ya. Iya. Ya udah, dari sini aja deh ayo. Oke. DSS teman-teman. Udah? Udah guys? Kayak pada diem nih guys. Waduh. Kalau saya udah SS Kak. Oh udah. Sampai di sini udah, Tan? Yang tadi itu udah. Oke, ini udah berarti ya? Ya, yang lain nggak tahu. Belum kak tadi. Oh yang ini ayo. Tahu tahu. Tenang yang tak kunjung datang. Udah guys? Udah kak. Udah, oke.
Dan ya udah sih itu doang. Buat loopnya itu nanti di part 2 sih ya. Oke, silakan itu dibuat dulu teman-teman. Kemudian buat ini nanti objeknya 2, kemudian panggil metode attack-nya. Itu doang sih. Mudah banget. Ayo share screen semuanya. Ayo. Faith, Revano, Paris, Hafiz. Loh, Hafiz? Halo, Hafiz? Iya Kak, Hafiz? oh, woi, kenapa? Kok had kok di kelas Jumat? Memang, oh, aduh, effort. Ini udah jauh kita kalau di kelas hari Jumat. Kakak nge-lag dikit tadi. Ya udah nggak apa-apa sebagai bekal kalau Hafiz mau. Kakak nggak melarang kok. Silakan ya. Untuk mendahului yang lain. Bagus itu ya. Hafiz buat teman-teman ya supaya tahu juga ya. Ini teman Hafiz ini nggak bisa di hari Jumat teman-teman. Yang nggak selalu bisa itu. Jadi pindah ke kelas kakak yang di hari Sabtu. Gitu. Nah mungkin Hafiznya nge-lag tadi. Nggak apa-apa bis. Ayo share screen dong semuanya yuk. Wait. Faris, Kalista, Faith, Tristan, ayo share screen ya. Tanyakan apa yang membuat kalian bingung karena ini ke depannya itu kita akan menggunakan kelas terus teman-teman. Iya, kakak nggak bercanda ya, akan menggunakan kelas terus. Karena gamenya itu kalau nggak pakai kelas, aduh banyak banget kode yang harus kita buat kalau nggak pakai kelas. Jadi semuanya pakai kelas nanti. Mulai dari minggu besok, kalau nggak salah ya. Ntar kakak lihat dulu. Kalau nggak salah kalian udah membuat game itu minggu besok teman-teman. Iya, betul kan? Jadi besok game pertama yang akan kalian buat, guys. Yang maksudnya gamenya itu make library gitu. Sekarang kalian masih ngoding dari awal banget. Besok tuh wah lebih menarik lah. Gitu guys. Dan untuk diingat jangan terburu-buru ya. Pelan-pelan aja. Oh kemarin kakak belum bagi kode ya teman-teman. Faith, kakak belum bagi kode ya kemarin. Kode yang mana Kak? Untuk membuat kelasnya. Kode kelas. Bukannya kakak ini, ah, Bukannya, udah belum sih? bukannya kakak Udah ini nggak? screenshot lah, Kim, ke chat Zoom. Udah ya kalau nggak Iya salah. itu tinggal, ya kalau nggak salah udah ya. Itu Ntar, tinggal di copy paste teman-teman. Masa kalian belum ini? ada nggak sih? Aduh, Saya kakak sih. merasa Ntar, Namanya bersalah nih. lupa. Kalau kalian kelas pertama kakak nggak kakak kasih kode nih. Ya, Ini kak, ini kak toko. kirimin, kak kirimin ya kelas. Astagfirullah. Ini guys, kakak kirimin di ini di WA. Kalian tinggal copy paste aja langsung. Itu kelasnya. Duh, maaf banget ya.
Ops. Revano kakak udah kirim, Pan. Kania, aman Kania? Aman, Kak. Oke. Habis aman? Aman kak, aman. Oke. Lagi ini namanya klarifikasi. Hmm.
Halo guys, welcome back. Ada pertanyaan Tristan? Tidak, Kak. Tidak. Mas, izin sambil apa? Itu saya Iya, putar ini nggak apa-apa ya. iya ya. Kalista ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Aku masih nyalin kode yang tadi. Oke. Lalu apa? Itu coba ke bawah, Faris. Buat objek warrior sama ininya. Apa namanya? Dragonnya. Gimana caranya? Yuk. Eh, eh, Ayo, kakak arahin ya. Membuat objek itu ingat ya, objek itu teman-teman itu adalah kelas ya, variabel ya. Kalian nanti buat aja gini ya. Warrior ataupun hero gitu ya, bebas namanya hero. Cuman isinya tuh kelas gitu. Warrior. Salah lagi. Nah, kemudian nanti di sini kalian ya udah di kelas hero karena warrior itu adalah turunan dari kelas hero, isinya berarti yang wajib itu name, health, armor, power gitu. Ya udah isi aja di sini misalnya name-nya hero-nya adalah Faris. Loh, kok terbalik? Faris, name, health-nya misalnya ya 100, kemudian armornya 50, health-nya apa? Apa tadi? Kalau lupa powernya. Powernya misalnya Paris tuh cuma 3 misalnya. Aduh, nanti tambahin ya Parisnya. Ayo, ini untuk hero-nya. Sekarang dragonnya, Paris. Ada pertanyaan Tristan? Tristan. Revano? Ini saya kan udah tadi copy yang itu tadi yang kode. Ya udah. Tapi ini belum selesai. Ya buat sekarang objeknya. Buat objek apa warrior sama dragonnya. Bebas namanya. Cuman isinya harus kelas warrior sama dragon. Jadi Oh, jangan kelas lagi. Udah kan? Objek itu variabel, cuman isinya kelas ya. langsung real Warrior. aja. Oh, ingat dan jangan samakan ya. Eh, W-nya harus kecil lah mungkin kalau objek. Ya, Sama dengan ya isinya kelas sama dengan kelas warrior berarti ya. Oh, bukan, maksudnya panggil aja langsung kelasnya warrior. No, 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 no. Nggak usah ada kata kelas, nggak usah ada kata kelas. Langsung aja kelasnya panggil warrior. Nah, itu tuh. Dalam kurung. Nah, apa isinya? Isinya harus sesuai dengan yang ada di kelas hero. Apa isi yang ada di kelas hero? Coba lihat. Name, health, armor, power. Nah, itu berarti yang 4 itu wajib diisi ya. kalau Ayo. saya juga gitu. Name-nya, oh nggak usah ada self. Langsung ya. Name-nya siapa? Maunya Revano misalnya. Tanda petik Revano. Armor, health, armor sama apa? Eh, kekuatan serangan misalnya. Udah, Faris. Dragonnya, buat dragonnya gimana cara membuat objek Gak ada dragon? kelas dragon ini gimana? Iya, pakai warrior aja nggak apa-apa karena Oh, nilainya sama soalnya. oke oke oke. Apa namanya? Metodenya sama soalnya. Lalu apa? Habis ini kak, Ya, boleh, boleh.
Udah, Pano? Oh. Nah, boleh tuh dibedakan. Kelas warrior ada ciri khasnya. Kelas dragon ada ciri khasnya. Boleh. Satu juga boleh ya, nggak apa-apa. Loh, kakak ngelihat astagfirullah salah yang kakak lihat. Screen Repano kakak komen di Tristan coba. Screen Tristan kakak komen di Repano. Sorry, sorry guys, sorry. Waduh, Nggak apa-apa, santai aja. aduh, oke, aduh. Jadi inget kejadian di adik tingkat kalian guys. Yang Python Start. Ada siswa yang ngoreksi punya temennya. Cuma, cuman dia berkomentar tentang screen-nya. Jadi, aduh, buset deh. Aduh. Udah, udah Paris. Sekarang buat dia menyerang satu sama lain Paris. Hero dot attack, dragon dot attack. Ayo, hero yang mana yuk? Hero yang objek ya, nggak mungkin kelas ya. Ya, hero dot attack. Oke, siapa yang di attack? Paris. Siapa yang diserang? Ah, Paris nulis apa tadi? Ah, nggak boleh gitu ya teman-teman. Ayo, attack. Yang di attack siapa? Ya kenapa nggak namanya gitu tadi kalau gitu Paris? Dragon, Aduh. Dragon. Gimana? Dragon Attack. Dalam kurung, dalam kurung dragon. Nah, kemudian dragon dot attack di bawahnya dragon dot attack hero. Saling serang kan katanya. Nah, coba di run sekarang. Bukan health. Oke, coba di run. Walah, kenapa itu? Has no attribute name. Loh, kok nggak ada name-nya sih? Ada yang typo? Kok kan dia diwarisi ya? Kok aneh sih? It's weird ya. Oke baik guys, rehat dulu aja nggak apa-apa teman-teman. Sembari kakak perbaiki bentar ya Paris. Ini waktu rehat ya teman-teman, silakan aja rehat. Kok nggak ada name-nya sih? Kan kita mewarisi yang ada di hero. Hmm, kok aneh ya? Kan udah kita Oh pantes Paris.
Ini double Faris. Double ya nak ya. Nah, gini Faris. Loh, tapi kayaknya Agus bakal menang deh Faris. Kalau dilihat dari powernya si Agus kan lumayan tuh. Faris hanya 3 loh powernya, Agus 100 loh. Jadi susah ya, susah untuk memenangkan pertarungan Paris sama Agus. Kayak hal-hal yang tidak mungkin gitu ya menangkannya. Oke Paris, Oke ya. Tadi boleh ya. Kenapa? kopi dari WA underscore-nya satu aja lah. Oh, enggak, dia di apa jadi huruf miring ya. Hmm. Revano kenapa Revano? Nah, ini saya masih di sini Kak. Ini saya belum di jalan dari tadi. Masih bingung. Yang mana? Habis ini ngapain? Ini warrior.attack dragon, dragon.attack warrior. Gitu doang sih. Dalam kurung. Ah, Dalam kurung dragon. Attack itu kan ada ya dot attack warrior. Oke, run coba. Nah, udah nih. ah, udah gini aja. Udah gitu aja. Ah, ya. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Halo, halo, halo. Sudah Kak. Oke, Belum, kalau Kak. nggak ada, sekarang kita lanjutkan, teman-teman. Boleh? Saya yang share screen ya. Sekarang kita buat gamenya jadi
sedikit lebih menarik ya. Oke, saya share screen ya. Sekarang di part 2. Stop share dulu ayo. Ini part 2 ya untuk nampilin gitu itu part 2. Nah, sekarang di part 2 kalian harus ngapain? Nah, disuruh membuat loop ya untuk gamenya. Nah, kenapa loop itu perlu dan kenapa kalian belajar loop di awal? Nah, ini tujuannya guys, supaya kalian nggak bingung ya. Loop itu digunakannya kenapa gitu. Kalau kita mengingat arti kata loop itu adalah repetition, pengulangan teman-teman. Jadi nanti gamenya itu akan terus lanjut kecuali suatu kondisi itu udah nggak terpenuhi. Makanya di sini dalam pembuatan game, while loop itu sering banget dipakai teman-teman. Ya, while loop. Nah, di sini nanti kita juga akan menggunakan while loop untuk menyempurnakan game kita. Ya. Nah, sekarang ya, eh kita coba buat beberapa musuh. Ini sorry ya, translate-nya bilang agak memang teman-teman. Musuh dan naga yang akan dilawan oleh kesatria. Nah, kemudian program loop game permainan akan berlanjut sampai semua musuh dikalahkan atau sampai kesatrianya yang meninggoy duluan gitu. Kemudian kakak ingat Agus tadi kata si Paris, aduh. Kemudian tambahkan elemen kesempatan ke dalam game. Ini maksudnya apa namanya? Kemunculan musuh serta hasil dari setiap pertarungan akan ditentukan dengan menggunakan generator angka acak. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita buat dia dalam bentuk list untuk semuanya. Nah, kemudian generator acak tadi maksudnya kita menggunakan modul random, from random import everything gitu. Nah, kemudian nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti kalau musuhnya udah meninggoy ya, kalau di Paris tadi si Agus musuhnya, nanti di remove dari listnya. Caranya ya untuk menghilangkan elemen dalam list kan kita pakai remove ya, seperti yang udah kita pelajari gitu. Nah, kemudian program loop game permainan akan berlanjut sampai ya kesatria mati atau musuhnya dikalahkan. Gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian dapat menggunakan begini ya. Pertama buat nanti play sama dengan true ya. Buat variabel nilainya boolean yaitu true. While true berarti atau kalian langsung bisa tulis while true. Gitu ya. Tapi mudahnya kalau kita menggunakan ini nanti kita dapat langsung ya apa bilang? Bilang play sama dengan false. Tapi kalau kalian langsung while true maka di sini break ya. Jadi dia akan berhenti gitu. Itu penggunaan break gitu. Gitu teman-teman. Tambahkan elemen kesempatan. Nanti kita akan coba menggunakan mode rendit yang mana fungsi ini mengembalikan angka acak dari A sampai B. Gitu teman-teman. Nah, ini dia nanti ya. Jadi kalau nanti yang terpilih adalah satu, maka objek yang pertama dalam daftar petarung menyerang terlebih dahulu. Yaitu kalau yang terpilih satu secara random, maka naiknya menyerang eneminya lebih dulu. Kalau selainnya enemy menyerang pahlawannya gitu. Ya, kemudian ini dia implementasi dari hal itu. Loh, kenapa nol Kak? Kenapa nggak satu? Karena indeks dari ini kan nol ya. Jadi kita nggak ingat kita pakai indeks dalam kalau menggunakan list. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kakak contohkan langsung gimana caranya. Oke, kalian udah jadi yang tadi. Nah, sekarang kalian coba perhatikan di bagian sini kakak menambahkan sesuatu yang menarik. Nah, pertama ya, buat yang tadi itu kan udah jadi teman-teman ya. Nanti dihapus attack-nya itu di komen aja. Kemudian kalian ini boleh introduction-nya. Salam kepada Anda, Ksatria Baik, Paris misalnya tadi. Ya, Anda berdiri di pintu masuk ke hutan. Kata-katanya bebas nanti ya. Apakah Anda siap untuk ini? Nah, kata-katanya bebas. Kemudian answer input. Kalau jawabannya iya, maka play-nya true. Ya. Kemudian ada muncul kata-kata begini. Biarkan pertarungan dimulai. Kalau enggak, play-nya false. Kemudian kita buat list dari musuhnya.
Nah, ini termasuk nanti bebas ya musuhnya kalian bebas mau berapa. Cuman di sini seperti yang kalian lihat ini apa namanya musuhnya ini berasal dari kelas warrior sama dragon. Artinya apa? Ya dia mereka di satu wadah lah gitu. Jadi mungkin nanti kalian berpikir ini kan enemies tapi kok ada kelas warrior? Enggak kok. Mereka di satu wadah. Cuman kalau mau dibuat dua agak repot aja. Bukan repot sih kayak apa ya? Sama kodenya teman-teman gitu. Jadi buat satu aja gitu. Append warrior ini namanya fighter, warrior dragon, kemudian dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian while play, jadi nanti kalau jawabannya iya, playnya true. While true, enemy sama dengan enemies randit ya dari nol sampai banyaknya. Nah, kenapa dikurangi satu kira-kira? Teman-teman, ada yang tahu kenapa dikurangi satu, land enemies kurang satu? Karena Setelah musuhnya mati, ya nanti apa kurang satu gitu. oke, that's good ya. Cuman tidak begitu untuk kali ini ya tujuannya. Ini tujuannya untuk kalian tahu berapa yang akan dikeluarkan land enemies ini? Itu adalah banyaknya apa yang tertera di list ini yaitu 4. Oke? 4. Nah, cuman dia bilang randit dari 0 sampai 4. Artinya apa? Artinya kalau kalian nanti bilang dari 0 sampai 4, mana dia ini? Wait, 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 wait. Ah ya. Kalau kalian bilang dari 0 sampai 4, dia itu di luar list, teman-teman. Padahal list itu kan kita hanya 4 elemen. Dia dari 0, 1 sampai 3 doang. Itu makanya enemies kurung siku ambil secara acak dari 0 sampai 3. Gitu, teman-teman ya. Oke? Oke? Kakak sangat bangga sama Tristan ya. Kemudian enemy-nya menyapa. Nah, enemy ini ingat ya, enemy ini ingat dia terdiri atas warrior sama dragon. Ya, jadi ini nggak melulu enemy gitu. Nggak melulu kakak ini. Bukan. Oke. Kemudian enemy.print input-nya. Kemudian is attack input. Bergabunglah, apakah ingin bergabung dalam pertarungan atau bergabunglah dalam pertarungan? Ya atau tidak? Kalau jawabannya iya, nah di random ya. Dan yang kalau yang di random itu hasilnya 1, maka yang akan menyerang lebih dulu adalah knight-nya. Sebentar. Hmm, kita harusnya nggak buat kayak gini berarti ya. Udah deh. Oke teman-teman. Jadi dia bilang begini ya. Enemy ini mungkin kalian lihat di sini enemy itu adalah kumpulan dari warrior sama dragon. Tapi di sini nanti kalian dapat membuatnya sebagai warrior doang atau dragon doang. Yang intinya karena apa komposisi antara warrior dan dragon itu sama ya. Ini sama persis, jadi bebas namanya. Jadi jangan terpengaruh. Cuman memang di sini kakak miss tadi ya bahwa semuanya ini enemy. Ya, yang ada di sini ini adalah enemy sehingga nanti naiknya cuma satu, yaitu yang ini. Dan di sini dia nanti enemy-nya yang pertama kali berbilang hello dan print informasinya. Kemudian kalau kalian ingin bertarung, jawabannya iya. Dia akan mengacak kalau pilihannya 1, maka kalian menyerang lebih dulu ke enemy-nya. Kalau enggak 1 atau 0, maka enemy-nya menyerang kalian terlebih dahulu. Nah, ini komposisi, ini kode untuk melakukan hal itu. Strike dan attack, gitu. Kemudian di print ini. Nah, setelah ini terjadi, nanti akan diperiksa apakah enemy-nya itu masih hidup. Kalau true, ya. Kalau true maka dia akan ya udah balik lagi gitu guys. Dia masih di sini gitu. Nah, kalau false enemy.name dia akan bilang meninggal karena serangan.
Boleh karena serangan jantung, boleh. Silakan ya. Karena serangan, karena serangan dari pahlawannya ya. Nggak nyambung kalau serangan jantung. Kemudian, enemy yang sudah terpilih dari sini, itu akan kita remove dari list, teman-teman. Ya. Kemudian kita cek kondisi dari playernya. Kalau nanti apa namanya pemain kita apa namanya masih hidup, artinya adalah tidak sama dengan false, maka ya lagi ya pertarungan dimulai gitu. Kemudian pokoknya sampai nanti kalau ini terpenuhi ya eh, apa namanya kalau ini terpenuhi ya dia harus melawan yang lain lagi ya gitu teman-teman. Kemudian kalau nanti lane enemy-nya udah nol, maka play-nya sama dengan false. Ingat, kalau musuhnya udah habis, play-nya false, kemudian di akhir dicetak ini. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita mainkan, nah, salam kepada Anda, Satria yang baik Tristan. Anda berdiri, ya. Kalau tidak, nanti dia langsung, ya udah nggak terjadi apa-apa. Ya, itulah akhir langsung. Karena ini di luar while ya. Kalau kalian mau ini di print di dalam while, silahkan begini aja. Gitu. Kemudian kalau iya, nah, dia mengenerate-nya gitu. Pahlawan baru seorang prajurit yang terampil muncul dari kedalaman hutan. Namanya adalah Peter. Tingkat kesehatannya segini, armornya kosong. Bergabung dalam pertarungan, ya. Oke, Tristan langsung nih. Ya, Tristan tanpa rasa takut menerkam Peter. Hasil pertarungan untuk Tristan, tingkat kesehatannya segini, armornya 25. Hasil pertarungan untuk Peter, tingkat kesehatannya -5. Peter meninggal. Wow, Tristan hebat ya. Kemudian naga ganas ya turun dari langit, tingkat kesehatannya segini, armornya oh ya. Nah, gitu seterusnya teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu guys ya. Dan nanti ya, 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 ya. Nah, gitu guys. Satria Tristan telah mengalahkan semua musuh. Gitu guys. Ini sorry ya, tadi harusnya ini semuanya kelasnya bukan warrior. Supaya variatif aja ya kita buat. Oke, bebas ya, teman-teman. Bebas. Oke, ada pertanyaan, guys? Itu doang sih. Ini game sederhananya. Nanti kalian, apa namanya, silakan mau modifikasi ataupun enggak, boleh. Silakan. Ada pertanyaan dulu? Disimak dulu, ayo. Revano, Kania, Faith, Paris. Jadi yang perlu kalian tambahkan yang mana aja? Pertama yang ini, dari sini ke bawah sih ya. Ini ke bawah. Kata-katanya mah bebas. Cuman yang ini supaya lebih menarik aja ya. Kalau kalian mau langsung ke while loop-nya juga nggak apa-apa. Cuman yang ini supaya lebih dari satu musuh kita pakai konsep list. Supaya kalian nggak repot membuat banyak ini ya. Gitu guys. Ada pertanyaan? Faith, Faris, Tristan, Hafiz, Kalista? Tidak, Kak, tidak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kakak kirimin fotonya ya. Ke kalian. Yang pertama yang harus kalian tambahkan. Itu yang pertama, guys. Yang kedua, di while loop-nya. Oke, ini dia, guys. Oke, kalau gitu silahkan semuanya share screen. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Ayo, semangat, guys. Semangat, semangat.
Ada pertanyaan teman-teman? Halo. Tidak ada, Kak. Oke. Oh. Ada pertanyaan Kalista? Nggak ada, Kak. Kania? Ya udah bener nih kan. Kenapa kelas warriornya ada dua Kania? Bedakan namanya satu ya. Nah itu. Nah itu. Jangan sama ya. Bebas namanya ya, bebas. Dragon mungkin. Ataupun enemy, boleh juga ya enemy namanya. Sekarang buat while loopnya. Kak, Ya, ini kayak gini kan kode yang tadi. siapa nih yang manggil Kak? Kak Revana, Kak Revana. Oh, iya, betul. Oke. Berarti ini tinggal di run aja. Atau ada lagi yang belum ditulis. Kok enemy-nya di bawah juga listnya, Pano? Oke, ya. Oke. Lihat. Eh, kayaknya masih kurang deh ini. Enemy di baris 88. Enggak. Itu udah bener. Yang baris 88 harusnya yang dihapus. Iya. Kemudian baris ke 78 pindah sampai akhir, pindah ke baris 63. Paste di situ. Oke.
Baris apa? 63. Iya, 63. Nah, kemudian sekarang while loop-nya ditambahkan. Seperti Ya yang kasih gambar yang kakak berikan. while. Enggak. Bukan, bukan, bukan. Di baris 82 itu tambahkan isinya. Nah, itu kan 87 udah tuh. Enemy.hello. Nah, sekarang tambahkan. Gambarnya udah kakak kirim. Sikit lagi teman-teman. Ayo, ayo. Yang paling baru ya kak itu ya. Kenapa? Gambar yang dikirim yang buat ini itu yang paling baru. Iya, betul. Faith, ada pertanyaan Faith? Tiada kak. Tidak ada. Tristan, ya silahkan. Faris, Maka ada pertanyaan? tidak ada. Tidak ada, oke. Sama dengannya, lupa Faris. 69 is attack sama dengan ya. Nah, gak harus sama ya kata-katanya. Mungkin mau bergabung dengan pertarungan Agus mungkin boleh seperti yang Faris sukai tadi. If that is attack, Betul. ya, Pano, Ya ini kodenya yang tadi. yang mana? Ini yang baru ditambah tadi. Itu udah ditulis di baris ke 69 sampai 75. Oh, eh, Pano. Ini nih boleh. gambarnya ini. Yang paling baru kan tadi apa saya udah ikut sih. Salah lagi kakak ngirim. Yang Oh, while loop-nya itu loh, itu oh, di dalam while semua. Coba lihat gambarnya. Wah, itu keterlaluan tuh, Faith. Nggak bakal kalah-kalah itu mah. Serangannya tuh berbahaya sekali tuh.
Kania aman? Oh, Bilqis ya nama dragonnya. Wah, Bilqis ya nama dragonnya. Mas Popo saya itu. Ke arah Kania. Maureen. Oke, teman-teman semua. Ini waktunya udah habis ya. Bentar gak? Ta- Ini Tapi apa yang diselesaikan dulu ya, silakan. kayak ini belum nggak? Ya, itu udah tuh di dalam WL-nya. Ya, ini udah nih. Udah, Revano. Balik aja. Naiknya, coba ke atas. Ganti, itu tuh warrior-nya ganti pakai knight ya. Baris 61 nah sama 62 di komen aja. Revano, baris 61 sampai 62. Oh ini Iya, di komen aja. 61 dan 62 di komen. kamu itu gimana? Kontrol miring. Tuh. Oh ya. Nah, kemudian warrior diganti tuh baris 59 knight ya. Nanti kalau ganti knight repot. Warriornya aja yang diganti. Nah, itu. Ya. Oke. Oke, coba di run. Nah, udah nih. Selamat lah ya kalau gitu. Oke, Tristan, Faris, kalian masih mau melanjutkan? Nanti kalian lanjutkannya ini ya. Nih kakak takut kalian mau istirahat mungkin. Yang lainnya. Kakak mau tutup dulu boleh? Ayo. Boleh. Oke. Ayo, stop share Revano. Oke. Oke, teman-teman. Di pertemuan ini kalian sudah membuat warisan, kelas warisan. Nah, ini nanti berguna banget ya. Jadi nanti mulai besok sih ya, tepatnya minggu besok itu kalian sudah membuat game yang benar-benar ya konsep kelas dan apa namanya? Pokoknya pelajaran sebelum-sebelumnya ini adalah sebagai dasar dari apa yang akan kalian buat di minggu besok. Mulai minggu besok ya. Pembuatan gamenya itu mulai minggu besok sampai di modul kedepannya itu kalian akan terus menggunakan kelas sama warisan gitu guys, sama list kemudian for loop while loop itu akan dipakai semua teman-teman ya. Jadi dasar-dasarnya itu nanti kita kayak menggabungkan apa yang sudah kita pelajari kemudian ya, ada pertanyaan kan ya? Nggak ada Kak, adek aku iseng maaf ya Kak tadi. Oke, oke. Ya, kemudian yang kakak ingin sampaikan, jangan lupa apa ini juga terhitung project ya teman-teman. Dikumpulkan tugasnya nanti kalau sudah selesai dan ya apa namanya mulai dari besok tuh project-project besar udah kalian akan kerjakan. Jadi ya sebisa mungkin harus disubmit ya gitu. Dan submitnya itu kalau bisa itu apa namanya sebelum pertemuan kita selanjutnya kalau bisa. Kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa ya kalau kalian nanti sibuk mungkin dan lain sebagainya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa ya kalian selesaikan sebelum pertemuan selanjutnya.
atau deadline-nya itu seminggu gitu. Gitu guys. Oke, ada pertanyaan sebelum kakak tutup? Faith, Kania, Stefano, Itu Faris, Kalista, Hafiz, Tristan, sepertinya tidak ada. Sebentar. Ah, oke. apa ya? Kalista, Tristan, Enggak. nggak Aman, ada. aman deh. Oke, nanti kalau ada yang error, screenshot ke kakak aja ya. Nanti kakak coba kasih apa namanya? Apa yang mungkin yang membuatnya error. Oke, thank you udah hadir teman-teman. 82% keren ini. Ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye. KKN ya. Ya, Kak. Bye. Dadah, Kak. Bye. Makasih, Dadah. Dadah, Kak. Sama-sama. Kak. Aduh. Bye. Bye.